Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 138. Sibeggoh Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibeggohnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya kami tunduk patuh. Apa yang telah dikemukakan di atas, adalah tentang ajaran Nabi Ibrahim, seperti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyerahan diri secara penuh kepada Allah, tentang Islam, dan lain-lain. Itulah petunjuk yang sempurna, karena itu, katakan juga pada mereka, bahwa Allah telah mencelup kami dengan sibeggoh Allah. Kata sibeggoh adalah celupan. Jika Anda mencelupkan sesuatu, maka sesuatu itu akan mengambil warna sesuai warna celupan, dan ia akan meresap ke dalamnya. Celupan berbeda dengan cat. Yang ini, cat, tidak meresap dan tidak menyatu dengan sesuatu, tetapi celupan, menyatu dengannya, karena masuk ke dalamnya melalui pori-pori. Siapa yang dicelup oleh Allah? Anda dapat mengatakan bahwa, Allah telah mencelupkan hati umat Islam ke dalam, atau dengan celupan, tertentu. Celupan itu adalah iman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni yang ajarannya disinggung oleh ayat 136 di atas. Kain yang dicelup dengan warna tertentu akan sama warnanya, dan jelas terlihat ke permukaan. Ia berbeda dengan celupan lain yang mengambil warna lain. Demikian juga umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat yang lain. Kita berbeda dalam keimanan, walaupun masing-masing telah dicelup. Celupan kami adalah celupan Allah. Boleh jadi warna yang dipilih sama, tetapi kualitasnya berbeda. Kita sama-sama mengagungkan Nabi Ibrahim, tetapi kita berbeda dalam memahami ajaran beliau, kita berbeda dalam pandangan hidup. Celupan yang baik tidak akan luntur walau silih berganti panas dan dingin, angin dan embun menerpanya. Demikianlah juga dengan celupan Allah. Siapakah yang lebih baik sibeggohnya daripada Allah? Tidak satu pun. Celupannya lah yang terbaik. Ada juga yang berpendapat bahwa, yang dicelup Allah adalah umat manusia seluruhnya. Manusia dicelupnya dengan sesuatu yang telah melekat pada diri masing-masing, yaitu keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia memilikinya. Setiap yang lahir, lahir atas dasar fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadi faktor utama, menjadikan ia Yahudi, atau Nasrani, atau menjadikan ia Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lain-lain. Pendapat kedua ini lebih luas, sehingga termasuk di dalamnya pendapat yang pertama di atas. Betapapun, umat Islam jelas akan mempertahankan sibeggoh Allah itu, sehingga dengan gamblang pula mereka berkata, bahwa, hanya kepadanya lah kami tunduk patuh. Kata tunduk patuh adalah terjemahan penulis untuk kata abidun. Kata dengan patron ini menunjuk kepada pelaku yang kelakuannya, sebagaimana ditunjuk oleh masing-masing kata, sudah sedemikian mantap dan mendarah daging, sehingga sulit, kalau enggan berkata tidak mungkin, dapat diubah. Kami patuh tunduk kepada Allah dengan kepatuhan yang tidak goyah oleh alasan dan sebab apapun. Demikianlah lebih kurang maksudnya. Setelah pernyataan tentang sibeggoh itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat berikut diperintahkan oleh Allah, untuk mengecam orang yang menyeleweng. Ayat 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Setelah menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti mila Ibrahim, dan bahwa celupan umat Islam adalah celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya mengandung makna perbedaan umat Islam dengan mereka, tentu saja mereka akan membantah dan mendebat, bahkan, itu telah mereka lakukan sebelum ini, dan akan dilakukannya terus sebagaimana terbaca pada ayat 140 yang akan datang. Dari sini, ayat di atas memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, dengan mengecam dan menolak sikap buruk mereka, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, menyangkut keesaannya, dan sifat-sifatnya yang sempurna lagi kebijaksanaannya, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kita tidak dapat mengelak dari ketetapannya, hanya Dia yang berwenang mengatur dan menetapkan kebijaksanaan menyangkut kita semua, karena kita semua adalah hamba-hamba ciptaannya. Dan Dia juga, yang akan memberi balasan dan ganjaran atas sikap dan perbuatan kita menyangkut tutunannya, dan karena itu, bagi kami amalan kami yang akan mempertanggungjawabkannya, dan demikian juga bagi kamu amalan kamu, dan buat kami hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah dan ajarannya. Kalian berkata, Tuhan memiliki anak. Agama kalian lebih benar. Petunjuk Allah hanya untuk kalian. Surga milik kalian. Kalian tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Tuhan beranak, dan lain-lain. Apakah ada hal-hal yang khusus buat kalian, sehingga kalian menduga, bahwa, Tuhan mengkhususkan buat kalian sesuatu yang tidak dianugerahkannya kepada kami? Apakah benar seperti itu ajarannya? Apakah Dia membeda-bedakan, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Tidak. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, Dia yang akan memberi putusan yang tepat, serta sanksi dan ganjaran, yang sesuai dengan amal masing-masing. Itulah Tuhan yang kami sembah dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jawaban di atas sangat netral, setelah sebelumnya sudah terbukti bahwa tidak ada titik temu dalam bidang kepercayaan dengan mereka.
Jawaban di atas tidak mempersalahkan siapa-siapa, dan tidak juga mengklaim kebenaran untuk siapa-siapa. Apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Demikian bunyi awal ayat yang lalu. Maka pada ayat berikutnya, dipertanyakan hal lain yang diperdebatkan.